Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Anjariah. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai dosen pendidikan matematika di salah satu universitas swasta. Dan saat ini saya juga sedang menempuh studi S3 pendidikan matematika di Universitas Negeri Surabaya melalui program beasiswa unggulan dosen Indonesia dalam negeri di bawah naungan LPDP. Kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai pengalaman saya bersama matematika. Salah satunya pengalaman saya sebagai seorang ibu. Contohnya dalam masa pandemi ini, di mana saya harus membantu anak-anak belajar di masa pandemi. Nah, saya memiliki 3 orang putri sulung saya kelas 2 SD, kemudian yang kedua playgroup, kemudian yang terakhir putra saya masih sekitar usia 2 tahun. Nah, ketika mendampingi anak-anak belajar di masa pandemi ini, tentu pelajaran yang diajarkan oleh guru anak-anak di sekolah membutuhkan pendampingan dari orang tua yang ada di rumah. Alhamdulillah ketika kita bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah, anak-anak merasa terbantu untuk melalui setiap materi yang harus dikuasainya. Nah, dan materi itu tidak terlepas dari materi matematika. Di SD saja, matematika di setiap tema, karena di SD pelajarannya sudah berupa tema-tema, ada beberapa tema, dan di setiap tema itu tidak terlepas dari matematika yang dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian anak saya yang di playgroup, meskipun masih playgroup, di pelajarannya juga tidak terlepas dari matematika, meskipun seperti pengenalan bentuk geometri, pola geometri, membilang, dan terkait bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, selain itu, manfaat matematika untuk kepentingan yang lain dalam kehidupan sehari-hari juga sangat saya rasakan sebagai ibu rumah tangga. Misalkan ketika saya mendapat tugas untuk membantu suami mengatur keuangan keluarga, meskipun saya memiliki pemasukan pribadi berupa gaji dari bekerja, suami juga memberikan nafkah dan semua keuangan yang masuk harus saya perhitungkan untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan ke depan, bahkan untuk kebutuhan lain-lain seperti menabung dan sebagainya. Saya harus benar-benar bisa mengatur agar keuangan yang ada bisa mencukupi hingga masa-masa sebelum menerima upah atau gaji kembali, uang belanja, uang biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan sampai uang saku anak-anak dan kebutuhan yang lain. Nah, uang saku anak-anak juga harus diperhitungkan, meskipun ada yang memberikan nominal yang dianggap sudah wajar untuk anak-anak, karena anak-anak juga perlu diajarkan mengenai keuangan supaya mereka memiliki uang yang bisa disisihkan juga untuk menabung ketika kita berikan uang yang sedikit lebih dari uang saku pada umumnya. Nah, selain mengatur keuangan, misalkan dalam berbelanja, sebagai ibu rumah tangga pastinya tidak lepas dari urusan belanja kan ya. Meskipun belanja di toko sekitar rumah atau di minimarket atau di toko online, dengan tawaran yang begitu banyak saat ini yang ada di toko online, misalnya seperti tawaran diskon, cashback, voucher, kita harus tetap kritis, harus tetap melihat apakah barang yang akan kita beli dengan harga yang ditawarkan beserta diskon, voucher dan sebagainya itu benar-benar menguntungkan untuk kita, ataukah malah harganya jadi lebih tinggi dari harga toko
yang ada atau dari harga normal. Nah, contohnya saja misal ada barang seharga Rp 500.000 di sebuah toko online ditawarkan dengan diberi diskon sebesar 10% dan voucher toko 10.000 misalnya. Nah, ketika harga barang itu 500.000 dengan voucher toko 10.000, harganya kan tinggal 490.000. Kemudian didiskon lagi 10%, berarti 490.000 dikurangi diskon 10% nya adalah 49.000. Maka kita bisa menghemat uang sekitar 59.000 dari uang 500.000 itu, sisanya tinggal 441.000. Sedangkan ketika dicek di toko yang asli atau di harga normal lainnya, harganya sekitar 450.000. Belum ketika pergi ke toko asli kita harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya transportasi, dan mungkin juga biaya parkir. Hingga mungkin saja ketika beli di toko yang asli pengeluaran kita bisa melebihi 450.000, sehingga meskipun harga yang ada di toko online tersebut adalah 500.000, namun dengan voucher seperti 10.000 dan diskon 10% tadi, harga yang kita dapatkan bisa lebih hemat. Maka tidak ada salahnya kita memilih harga yang ditawarkan oleh toko online tersebut untuk barang yang akan kita beli. Nah, jadi meskipun tadi terlihat lebih murah yang di toko, misal 450.000, yang di toko online tadi 500.000, tidak selalu harga yang 500.000 itu akan memberikan kerugian atau harga yang lebih besar, karena setelah dihitung-hitung antara diskon dengan vouchernya, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah pun dengan tawaran harga lain untuk barang yang lain. Bisa juga nampak harganya, diskonnya besar, cashbacknya besar, tetapi ketika di total di akhir, harga akhirnya tetap melebihi harga toko misalnya, ya kita masih punya pilihan untuk memilih harga yang di toko asli atau harga normal yang umum tanpa mengambil diskon atau tawaran menarik yang sebelumnya tadi. Nah, hal itu bisa membuat kita lebih kritis lagi ketika belanja, ketika kita sudah menerapkan ilmu tentang matematika, minimal mengetahui cara menghitung diskon, menjumlahkan, mengurangi dengan voucher dan sebagainya. Nah, itulah salah satu manfaat dari matematika yang bisa kita terapkan dalam peran kita sebagai ibu rumah tangga. Misalkan belajar matematika, kita tidak perlu takut hanya belajar mengenai angka, mengenai berhitung, mengenai rumus, karena secara tidak langsung ketika mempelajari matematika kita juga belajar mengenai kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan sebagainya, dimana kemampuan-kemampuan itu dapat kita terapkan dalam menghadapi permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu dulu sedikit sharing dari saya mengenai pengalaman saya bersama matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.